Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Kali ini saya lagi berada di dealer Kawasaki di Jalan Basuki Rahmat, Palembang. Dan video kali ini bisa dilihat di samping saya akan review Kawasaki ZX25R. Yes, ini motor yang sangat spesial, mesinnya spesial, desainnya spesial, teknologinya spesial, bahkan harganya juga spesial. Motor ini untuk varian tertinggi yang sudah di samping saya sekarang itu dibanderol dengan harga 112 jutaan rupiah. Atau untuk yang versi standarnya itu di kisaran 98 juta rupiah. Nah, untuk harga pastinya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, kenapa ini spesial motornya dan menjadi motor 250 cc paling mahal untuk sekarang yang dijual road legal di Indonesia? Ya, karena banyak teknologi baru serta mesin yang digunakan oleh motor ini sangat spesial. Simak di video kali ini kalau ingin tahu seperti apa ZX25R. Ini motor cc-nya 250 cc. Ini punya mesin 4 silinder. Ini gebrakan yang sangat luar biasa sih untuk di kelasnya. Tenaga yang dihasilkan motor ini 51 PS dan torsinya 200,3 Nm. Ya, torsinya memang nggak terlalu besar, tapi tenaganya itu yang paling besar untuk motor 250 cc yang dijual secara resmi sekarang. Biasanya kan yang motor 250 cc itu tenaganya di kisaran 37, 38, 39 PS. Itu seperti yang versi 250 cc 2 silindernya. Ini motor 4 silinder, tenaganya paling besar dan teknologinya tuh banyak banget yang di sini yang membuat mobil ini tuh sangat motor ini tuh sangat canggih. Oke, kita mulai dari bagian mulai cap silindernya. Dia punya bentukan silinder yang baru dengan teknologi Kawasaki yang baru. Terus juga untuk dari bagian transmisinya, ketika ingin memindahkan gigi motor ini tuh di kecepatan di atas 20 atau 30 km per jam tanpa harus mencet kopling. Jadi tinggal oper gigi atau turun gigi secara otomatis. Nah, ini untuk yang di versi paling tingginya ya, untuk yang versi special edition. Kalau untuk yang versi standar, untuk yang teknologi tersebut belum dilengkapi dengan yang seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian knalpot dia sudah pakai yang model underbelly seperti ini. Jadi modelnya itu kecil, yang bentuknya juga sangat keren sih. Ini mirip-mirip dengan yang motor khas Moge Ducati ya. Terus juga dari bagian wing arm belakang sini, ini bentuknya berbeda dengan kanan dan kiri. Karena untuk yang bagian kanan itu dibuat lebih besar dan juga lebih melengkung bentuknya. Yang membuat sih kalau di Moge ini lebih kokoh dan juga tampilannya itu lebih keren motornya. Nah, kemudian bedanya lagi dengan yang versi 250 biasa yang FI, shocknya ini beda nih. Shocknya itu dia modelnya itu horizontal seperti ini, yang sebenarnya ini speknya tuh spek untuk balap banget sih. Kemudian dari bagian sasisnya ini berbeda juga dari yang versi 250 biasa. Nah, untuk yang warna hijau ini sasisnya pakai warna hitam doff. Kalau untuk yang warna merah, warna putih ini pakai warna merah. Kemudian ada warna satu lagi itu warna biru, pakai sasisnya itu warna silver. Jadi untuk yang special edition ini ada 3 pilihan warna. Hijau, putih, hitam, merah, terus ada yang satu lagi itu biru silver. Nah, kalau warna ini warna Kawasaki KRT ya, jadi warna versi balapnya dari Kawasaki. Oke, nah ini untuk lampunya sendiri ini sudah pakai yang LED, tapi kalau untuk lampu sen belakang memang masih pakai bohlam, tapi nggak masalah juga sih. Kebanyakan sih kalau yang punya motor sport bike kayak gini tuh bagian sini tuh dilepas, jadi diganti yang LED di bagian sini. Ya biasanya sih dimodifikasi seperti itu. Dan ciri khas Kawasaki juga ya, kalau ini tuh dilepas, tampilnya itu nggak kayak motor yang cungkring, jadi tetap kelihatan tuh proper motornya. Kalau dari bagian belakang itu yang bagian situ dilepas. Oke, kemudian dari bagian ini ya, stangnya ya. Ini modelnya itu dia nggak sama lagi dengan yang versi 250 Fi yang 2 silinder. Jadi modelnya itu kayak
bisa di adjustment lah. Saya nggak tahu persis apa namanya ya, karena biasa review mobil ya. Ini kali ini review motor. Jadi ini tuh bisa di adjustment lah pokoknya. Dan ini juga pakai yang shocknya tuh SOA, sudah pakai shock SOA. Dan bedanya lagi dia sudah pakai yang upside down. Jadi bedanya kalau yang versi standar 250 2 silinder itu pakai teleskopik masih. Kalau ini sudah pakai yang upside down. Tapi memang warnanya nggak semencolok rival-rival di kelasnya yang sudah pakai warna kuning yang memperlihatkan shock upside down-nya. Dia tetap pakai warna hitam yang ya minim-minim seperti itu. Jadi nggak terlalu kelihatan upside down-nya. Kemudian dari bagian sini ya, di sini kalian bisa lihat untuk bagian koplingnya, ini juga bisa di set nih. Ada beberapa pengaturan set untuk koplingnya. Jadi nggak susah payah untuk atur-atur bagian koplingnya. Jadi tinggal diputar di bagian sininya. Sama juga di bagian remnya. Kalian bisa adjustment juga sama seperti ini untuk jarak antara tuas pedal kopling atau rem di bagian depan. Rem sudah pakai ABS karena ini varian yang edisinya itu spesial ya. Kemudian dari bagian tangki mesinnya, ini sih dia tangkinya tangki asli. Ini kapasitasnya kalau nggak salah sih 15 literan, lebih kecil daripada Kawasaki Ninja 250 Fi yang generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat speedometernya. Speedometernya kalian bisa lihat di sini bagian digital, di sini bagian analognya. Tapi ini ya ada yang spesial karena dia red line-nya sampai 17.000 rpm. Ini gila untuk motor 250 cc. Karena dia 4 silinder, jadi red line-nya itu, raungan mesinnya itu dibuat lebih tinggi sampai 17.000 rpm. Ini paling tinggi untuk di kelasnya. Biasanya standarnya untuk motor 250 cc itu red line-nya paling-paling itu di kisaran 13.000 atau 14.000 rpm. Ini sampai 17.000 rpm. Dan kemudian kuncinya juga, kunci Kawasaki yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan immobilizer. Jadi seperti kunci-kunci mobil, jadi dia tuh lebih aman untuk dari segi safety-nya. Nah, dari moncong depan sih kelihatan sama-sama aja ya dengan versi yang 2 silindernya. Tapi sebenarnya ini punya perbedaan yang cukup signifikan. Tapi bukan dari desainnya, dari fungsional bagian depannya. Lampu LED tetap, kemudian lensanya di bagian samping. Tapi di sini kalian akan dapat, kalau bahasa mobil itu airdrop. Jadi di sini tuh kalau kalian berkendara dengan kecepatan yang tinggi, ini akan memasukkan angin atau oksigen ke dalam mesinnya yang berfungsi sebagai penambah tenaga. Yang secara spek motor ini tuh tenaganya tuh 50 PS, tapi ditulis di website itu 51 PS karena penambahan 1 PS-nya terjadi karena angin yang masuk dari air drag di bagian depan ke mesin itu menambah 1 PS. Jadi motor ini basically ini kenceng banget untuk yang motor sekelas 250 cc. Oke, sekarang kita coba ngomongin dari ergonomis motornya. Nah, ini saya tingginya 170 cm, tetap diomongin tinggi saya walaupun lagi review motor. Nah, ini posisinya saya bisa napak dengan baik kaki saya dan nggak jinjit sama sekali. Dan untuk posisi ridingnya, untuk sekelas motor ini sih sangat menurut saya ergonomis kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing di kelasnya. Kalian duduk tetap seperti ini, jadi nggak terlalu bungkuk juga. Biasa kan kalau yang di kelasnya kalian tahu sendiri, bisa lihat di beberapa pemain di kelas 250 cc itu banyak motor yang punya posisi riding itu lebih nunduk. Dan posisinya memang kalau di sirkuit itu akan lebih mudah untuk mengendalikan motornya. Tapi kalau di posisi kita berkendara harian, ini akan menjadi konsekuensi yang sangat membuat pengendara itu capek kalau posisinya itu terlalu bungkuk. Nah, motor ini ergonomis menurut saya untuk kelas 250 cc. Memang kalau dibandingkan dengan yang versi 2 silindernya, motor ini lebih ngebungkuk, tapi nggak terlalu ngebungkuk amat karena memang untuk adjustment dari stangnya sendiri ini sebenarnya bisa di adjustment sendiri. Jadi kalian ingin posisinya lebih dekat stangnya atau dibuat lebih jauh, kalian bisa adjustment sendiri untuk yang versi 4 silinder ini. Jadi untuk tinggi yang 170 cm nggak masalah, ini ergonomis untuk posisi berkendaranya. Untuk sebuah sport bike ya, kita ngomong sport bike, bukan motor harian yang bisa dipakai nyaman. Untuk sebuah sport bike 250 cc 4 silinder, motor ini ergonomis untuk posisi berkendaranya. Dari untuk sisi lebarnya, karena dia mesinnya itu 4 silinder inline,
Jadi di sini agak sedikit lebar dan banyak lekuk-lekukan bodi yang membuat motor ini terlihat lebih gemuk. Oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, untuk kita nggak coba motornya, memang ini motor yang baru ya, jadi nggak bisa dites. Tapi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang punya motor ZX250R atau bahkan nanti ada unit tes yang bisa kita review, kita buatin video untuk tes jalannya, bagaimana rasa berkendara motor ini. Jadi untuk sekarang, kesan pertama, hasil reviewnya adalah motor ini worth it banget untuk dibeli, walaupun harganya itu sangat hampir 2 kali lipat dari motor 250cc kebanyakan. Nah, dari harga yang mahal tersebut, value yang kalian dapat tuh banyak banget. Pertama, mesin yang paling bertenaga. Kedua, mesin 4 silinder 250cc. Ketiga, teknologi baru yang disematkan oleh Kawasaki di motor 250cc. Dan yang keempat adalah suaranya. Ya, memang kita nggak bisa coba suara motor ini ya, tapi di akhir video saya akan kasih lihat bagaimana suara lengkingan motor ini ketika menggunakan knalpot standar. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, like video ini. Buat teman-teman yang ingin lihat-lihat motor Kawasaki atau bahkan pesen atau beli motor Kawasaki, bisa langsung ke dealernya di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, atau langsung bisa kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Video ini nggak ada sponsor sama sekali dari Kawasaki. Video ini full opini pendapat saya. Thank you for watching. Goodbye.